Perkenalkan, nama saya Lazarus Sanda, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Kelar, Kabupaten Manggarai Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG asal LPPK Universitas Flores dengan nomor peserta 2015-0326-7059. Saya melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 4 Kelar sebagai syarat untuk mengikuti ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Besar harapan saya kepada dosen penguji dan guru pamong untuk memberikan masukan yang baik demi perbaikan proses pembelajaran saya di kemudian hari. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi rekan-rekan. Sekali lagi saya sampaikan selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik. Sehat jasmani? Sehat. Sehat rohani? Sehat. Silakan dulu. Terima kasih. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, sebagai orang beriman, mari mengawali proses pembelajaran kita dengan berdoa. Satu orang untuk kita dalam doa. Silakan berdiri. Berkatalah, Baik, hari ini hadir semua ya? Ya. Hadir semua? Ya. Tidak. Materi kita pada kesempatan ini, pada proses pembelajaran ini, yaitu tentang hikayat. Apa yang mau dipelajari dari hikayat, yaitu tentang isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Bisa paham? Bisa. Sebelum kita mulai pelajaran tentang hikayat, kali lalu adik-adik mempelajari tentang apa? Teks berita. Masih ingat? Masih ingat? Apa-apa yang dipelajari pada teks berita kali lalu? Siapa yang bisa acungkan tangan? Kuat? Siapa acungkan tangan? Ya, silakan. Pengertian berita. Yang kedua, unsur-unsur berita. Tujuan berita. Ya, pengertian berita. Apa itu berita? Berita adalah Satu orang ya. Berita adalah peristiwa atau kejadian yang amat sedang dan baru terjadi. Berita adalah menyampaikan informasi kepada khalayak atau kepada penonton atau pembaca. Baik, berarti adik-adik ingatannya masih kuat, dari proses pembelajaran yang lalu masih diingat sampai sekarang. Untuk hari ini kita mempelajari tentang materi pelajaran menentukan nilai dan isi yang terkandung dalam teks hikayat. Tujuan pembelajarannya ada 3 yang harus kita lalui pada proses pembelajaran pada kesempatan ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian penting yang terdapat di dalam apa? Teks hikayat. Pertama, bagian-bagian penting. Kemudian yang kedua, mampu menentukan nilai-nilai yang ketiga,
melakukan sebagai negara. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus ditempuh atau dilalui oleh adik-adik. Yang pertama, harus bisa menentukan bagian-bagian penting dalam hikayat. Yang kedua, harus bisa menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kemudian yang ketiga, adik-adik bisa mengungkapkan atau menyampaikan isi. Ya, satu orang. Hikayat adalah karya prosa yang menceritakan tentang kehidupan, undang-undang, silsilah, dan raja. Hikayat menurut ini siapa? Hikayat merupakan cerita prosa yang mengisahkan tentang undang-undang, silsilah, filosofi, tentang kehidupan raja, tentang apa lagi? Keturunan raja. Artinya berarti hikayat itu mengisahkan tentang seluk-beluk kehidupan raja. Mungkin ada yang lain? Ayo. Yang lain. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Apa yang dimaksudkan dengan nilai? Sesuatu yang berharga. Nilai merupakan Sesuatu yang berharga. sesuatu yang Berharga. karya sastra bentuk apapun harus senyum. Di sini senang 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Baik, sudah, silakan. Tepuk tangan. Menentukan proses pembelajaran itu yang di tujuan pembelajaran kita. Kemudian ada ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat yang pertama, Berpusat atau bercerita tentang kerajaan. dia berpusat atau bercerita tentang kerajaan. Kemudian yang berikut, Tidak diketahui nama pengarangnya atau tidak diketahui nama pengarangnya. Yang lain mungkin satu bisa, coba. Ya, mengandung banyak nilai atau nilai moral. mengandung banyak nilai. Nilai itu sudah paham tadi toh? Ya. Kemudian yang berikut. Lalu hitam putih. Yang dimaksudkan dengan tokoh yang hitam putih itu berarti kalau hitam dia peran jahat mulai dari awal peristiwa, pertengahan sampai dengan selesainya peristiwa itu dia peran yang jahat terus. Bisa? Bisa. Sedangkan putih kalau dia perannya dari awal cerita sampai dengan selesainya cerita tersebut dia baik terus. Dia tidak bolak-balik. Misalnya awalnya jahat, mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi. Tidak ada? Kemudian kalau tidak ada kita lanjut ya. Dan berikut tentang isi yang terkandung di dalam ayat. Apa itu isi tadi? Isi merupakan bagian terpenting atau informasi penting yang terdapat dalam kita ingat tujuan pembelajaran dari tiga. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terdapat di dalam yang kalian pernah dengar selama ini
nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam negara sosial? Nilai moral. Akhlak nilai. Kemudian yang berikut, nilai apa lagi? Nilai budaya. Nilai Nilai budaya. itu berhubungan dengan apa? Adat istiadat, apalagi pola berpikir, apalagi adat istiadat, tradisi, kebiasaan dari masyarakat setempat, seperti yang dikisahkan di dalam teks cerita. Kemudian nilai-nilai apa lagi? Selain itu lagi, mungkin ada lagi yang lain? Nilai agama, ya. Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan nilai agama? Atau nilai agama itu berhubungan dengan apa? Kepercayaan, apalagi? Nilai sosial. Nilai sosial itu berhubungan dengan masalah sosial atau hubungan manusia dengan masyarakat. hubungan manusia yang satu dengan manusia yang Lain. secara kodratinya bahwa manusia itu terdiri dari yang bermanfaat. Baik, sampai di sini bisa paham? Bisa. Yakin? Benar? Tidak ada kesulitan? Lancar ya? Baik. Kalau memang tidak ada kesulitan, maka pada kesempatan berikut, adik-adik, saya akan membagikan teks bacaannya sebentar dengan perhatikannya. Saya akan membagikan teks bacaannya sekaligus dengan lembar kerja peserta didiknya, lembar kerja didiknya, sekaligus dengan indikator keseluruhan dengan soalnya. Yang pertama dari LKPD yang saya dari teks bacaan, kami baca dulu teks bacaan hikayat, ya. Setelah baca itu, yang pertama kamu ikuti petunjuk yang ada di LKPD, ya. Di situ ada nama kelompok, kelas, hari tanggal. Lalu kemudian ikuti langkah-langkah yang ada dalamnya. Ada indikator soal. Dari pertama baca dulu teksnya yang saya bagikan sebentar. Kemudian yang kedua, setelah kamu membaca teks tersebut, teks hikayat itu yang berjudul si miskin dan si karena itu, kamu setelah baca itu tentukan bagian-bagian penting yang terdapat di dalam teks hikayat. Yang pertama ya. Yang kedua, kamu harus bisa menunjukkan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat yang dibaca. Kemudian yang ketiga, kamu mampu mengungkapkan isi yang terkandung dari hikayat yang kalian baca sebentar. Bisa paham sampai sini? Setelah kamu diskusi dalam kelompok untuk mengerjakan indikator soal yang ada di LKPD ini, maka tiap-tiap kelompok wajib mengutus satu orang untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Jika sudah presentasi ke kelompok satu misalnya, kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan berupa pertanyaan atau penegasan. Bisa paham alurnya? Nanti satu orang sebentar menjadikan moderator dalam proses diskusi. Bisa? Jadi satu kelompok, satu lembaga.
Oke, kalau sudah, maka prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk mengatur proses diskusi ini ada moderator ini kan? Moderator. Dari waktu sebelumnya saya serahkan ke moderator. Antar kelompok berapa yang silakan pertama presentasi dan moderator. Jadi moderator silakan atur. Siap, sudah semua? Silakan. Oke. Ya. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Guru Pengasuh Mata Pelajaran Indonesia dan yang saya kasih teman-teman seperjuangan saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan waktu pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Pada kelompok 1 saya persilakan. Silakan berdiri berbicara. Diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, histori, biografi, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Yang kedua, identifikasikanlah bagian-bagian penting yang terdapat dalam hikayat. Bagian-bagian penting yang pertama, abstrak. Hikayat ini mengisahkan tentang perjuangan seorang raja terkena sumpah Batara Indra sehingga jatuh miskin. Suatu hari si miskin
menggali tanah dan menemukan ranjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga ke anak cucunya. Yang kedua, orientasi. Raja dan istrinya menjadi miskin dan hidup sengsara dalam hutan di negeri Antabrata yang dikuasai oleh seorang raja bernama Indra Dewa. Kedua pasangan tersebut sering disebut sebagai si miskin yang setiap hari selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat seperti melempari batu. Yang ketiga, komplikasi. Beberapa tahun kemudian, si miskin dan istrinya diberikan momongan seorang anak laki-laki yang bernama Markarma, yang artinya anak-anak dalam kesukaran. Dia adalah anak sematawayang si miskin dan istrinya, sehingga dirawat dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, si miskin menggali tanah dan menemukan ranjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga ke anak cucunya. Yang kedua, resolusi. Markarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negara Puspasari seperti sedia kala. Yang ketiga, demikian nasib yang dialami si miskin yang berkat ketabahan dan doanya hingga anak dari mereka menjadi raja yang baik dan terkenal di kerajaan mertuanya. Yang berikut, tentukan dan jelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat yang kalian baca. Yang pertama, nilai moral. Kedua pasangan tersebut sering disebut sebagai si miskin yang setiap hari selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat seperti melempari batu. Nilai agama. Dengan kuasa Allah pada yang diberi nama Puspa, tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap sari. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial keduanya berlari ke hutan. Markarma disangka sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut, sedangkan nilai Kusuma ditemukan oleh Raja Mengendrasari. Yang keempat, bagian isi. Kisah dimulai dari ketika seorang raja Indra terkena sumpah Batara Indra yang miskin. Namun suatu ketika mereka memperoleh harta kekayaan yang berlimpah sampai ke anak cucunya. Perkenalkan, nama saya Fir Sugiratau, biasa Indonesia. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Berikan salah satu contoh nilai pendidikan yang terkandung dalam teks hikayat. Bisa ulang pertanyaannya? Apakah ada pesan yang bermakna dari isi hikayat tersebut? Ya, ada. Di dalam pesan tersebut, kita manusia harus tabah dalam menghadapi setiap masalah seperti yang dilakukan oleh si miskin dan istrinya. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Puas dengan jawaban kelompok 1? Puas. Baik, saya persilakan saudara pengajar kelompok 1 untuk sampai ke kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Baik, saya langsung ambil memang nilainya dalam proses diskusi untuk kelompok 1. Ada 4 indikator yang dinilai. Yang pertama, sistematika presentasi. Yang kedua, penggunaan bahasa dalam proses diskusi atau presentasi. Kemudian yang ketiga, kesantunan dan sikap yang sopan. Keempat, kesesuaian isi yang disajikan. Isi yang disajikan berdasarkan hasil presentasi. Dari kelompok 1 ini mendapat nilai 85. Kelompok yang berikut lebih semangat. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan hikayat? Jawab, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang dan istilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, geografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipuran, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Pertanyaan yang kedua,
Identifikasikanlah bagian-bagian penting yang terdapat dalam hikayat. Bagian-bagian penting yang pertama abstrak. Yang ketiga komunikasi. Komunikasi berisi rangkaian peristiwa disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian utama yang dialami tokoh. Contoh, maka ada pula seorang Bedawi duduk di seberang sana sungai itu. Yang keempat, resolusi. Resolusi berisi pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan sebelumnya. Contohnya, maka disuruh oleh Masyarullah jauhkan laki-laki dari itu. Yang berikut, koda. Koda merupakan kata penutup. Contohnya, demikian nasib yang dialami seorang yang gigih di dalam perjuangannya. Pertanyaan yang ketiga, tentukan dan jelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat yang kalian baca. Nilai-nilai dalam hikayat yang pertama, nilai moral. Nilai moral atau etika merupakan nilai yang mengabarkan perilaku pembentukan akhlak yang baik. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang bisa kita dapatkan dari kebiasaan adat. Yang ketiga, nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan. Pertanyaan yang kelima, kemukakan isi yang terdapat dalam teks hikayat yang kalian telah baca. Isi dari hikayat tersebut adalah kisah dimulai ketika seorang raja Kinderan terkena sumpah Batara Indera yang miskin. Namun suatu ketika mereka memperoleh harta kekayaan yang berlimpah sampai ke anak cucunya. Mereka memiliki anak bernama Marakarma. Melihat keberhasilan mereka, Raja Indra Dewa merasa cemburu dan berbuat jahat sampai mereka miskin kembali. Namun berkat doa dan kerja keras Marakasma sehingga ia menjadi raja yang baik dan terkenal di kerajaan mertuanya dan hidup mereka menjadi bahagia. Sekian saja hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Berikan contoh nilai psikologi dari teks hikayat tersebut. Nama saya Vicky Sesale, bisa dipanggil Sanya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan nama tokoh dan jelaskan latar dari tokoh yang terkandung di dalam teks tersebut. Bisa diulang pertanyaannya? Sebutkan nama tokoh dan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan nama tokoh dan jelaskan bakat yang terkandung dalam nilai tersebut. Nama tokoh, si miskin dan istri. Marakarma si miskin diganti menjadi nama Maharaja Indrakasa dan istrinya diganti nama menjadi Tuan Putri Ratna Dewi. Marakarma Maharaja Indradewa Putri Maya. Bakat dari si miskin dan istri baik, bekerja keras, dan bakat dari Marakarma baik, dan bakat dari Indradewa cemburu. Bagaimana bisa terima jawaban dari saya? Dan yang kedua, pertanyaannya, berikan contoh psikologis dan hikayat tersebut. Jawab, Marakarma meminta kepada Dewa untuk mengembalikan negara Musasali seperti sedia kala. Kesaktian Marakarma dapat mengalahkan serangan dari negeri Beranta yang dengki melihat kemakmuran negeri Puspasari. Marakarma menjadi raja di Panglima Cahaya atau negeri mertuanya, dan keluarganya hidup bahagia di negeri Puspasari. Bagaimana kelompok 1 dan 2 memuaskan jawaban dari kelompok 3? Baik, sekian saja hasil presentasi dari 3 kelompok tadi. Ini yang saya berikan kepada koordinasi. Baik, terima kasih moderator. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok terakhir.
Indikator penilaian silakan. Dari 4 indikator penilaian itu kelompok 3 ini memperoleh nilai 9. Baik, dari hasil pembelajaran pada hari ini, ketiga, keempat, kelima, berarti bagian penting dalam ayat ada berapa? Kemudian dari 3 ayat si miskin ini, nilai-nilai yang terdapat di dalamnya itu ada berapa? 3. Ada? 3. Pertama nilai agama. Sosial dan moral. Bahwa dalam nilai ini gaji miskin terdapat 3 nilai agama. Bukti dalam teksnya, siapa yang bisa? Nilai agama. Dengan kuasa Allah pada yang kita Kuat. Kelompok berapa? 2 ya? nilai agama dengan kuasa Allah pada yang diberi nama puspa tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap sari. Dengan kuasa Allah mendirikan sebuah kerajaan. Itu karena dengan kuasa Allah berarti dia berhubungan dengan nilai agama. Kemudian yang kedua, nilai sosial. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nilai sosial itu nilai yang Keduanya kembali ke pusat. Marakama disangka sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut. Sedangkan nilai kesuma ditemukan oleh Raja Menderasari. keduanya berlari sama-sama, berarti ada hubungan interaksi antara satu dengan Lain. kemudian yang ketiga nilai moral. Nah, di dalam teks itu dalam teks kaya itu si miskin, nilai moral bisa dibuktikan kalimatnya. Seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indradewa yang sangat iri dengan negeri Puspasari dan kebaikan hati rajanya, dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Akasa. Kalau kita merasa iri hati dengan orang lain, apakah moral itu bagus atau tidak? Tidak. Nah, itu dibuktikan dalam kalimat. Kemudian yang ketiga itu tentang isi dari hikayat si miskin. Nah, isi yang terkandung dalam hikayat miskin ini apa? Ya, silakan. Kisah dimulai ketika seorang raja Kinderang terkena sumpah batara Indra yang miskin. Namun suatu ketika mereka memperoleh harta kekayaan yang berlimpah sampai ke anak cucunya, mereka memiliki anak bernama Marakarma. Melihat keberhasilan mereka, Raja Indradewa merasa cemburu dan berbuat jahat sampai mereka miskin kembali. Namun berkat doa dan kerja keras Marakarma, sehingga ia menjadi raja yang baik dan terkenal di kerajaan mertuanya, dan hidup mereka menjadi bahagia. Ya, tepuk tangan. Intinya dari si miskin ini dia kaya karena sumpah dia jadi miskin. Setelah itu dia berjuang dengan kerja keras, mohon doa dukungan dari Allah, dari Tuhan Allah, sehingga dia bisa menjadi kaya dan menjadi raja yang baik dan bisa? Paham? Baik. Sebelum kita menutup proses pembelajaran pada hari ini, untuk mengukur kepemahaman adik-adik, bagaimana sejauh mana pemahaman adik-adik, maka saya akan membagikan soal untuk dikerjakan, soal post-test. Ya, dikerjakan sekitar 20. Bisa? Siap? Ambil kertas, tulis nama masing-masing. Ya. Satu kelompok, satu soal ya.
tulis nama, kelas, hari, tanggal, lalu susulan. Lalu surat kumpul. Surat. Baik, sudah semua? Baik, untuk proses pembelajaran pada hari ini sampai di sini saja. Dan untuk pertemuan berikut minggu depan kita belajar tentang unsur pembangun sampai. Supaya adik-adik pulang ke rumah bisa lihat tentang materi. Bisa? Bisa. Sebelum kita pulang, satu orang memimpin kita dalam doa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, syukur berlimpahkan hati